Selamat datang di teori perkuliahan teori grup. Kuliah pertama ini kita akan bicara tentang teori himpunan. Pertama, definisi. Himpunan adalah koleksi atau kumpulan objek-objek yang berbeda. Contoh, untuk mendefinisikan suatu himpunan, kita bisa melakukan dengan mendaftarkan semua anggota-anggotanya. Misalkan kita definisikan himpunan A ini, anggotanya berisi bilangan 1, 2, 3, 4. Ini tidak berarti bahwa unsur-unsur dari suatu himpunan itu harus merupakan unsur-unsur yang sejenis. Kita bisa saja mendefinisikan himpunan yang isinya yang pertama 1, kemudian yang kedua biru, yang ketiga ayam, kemudian berikutnya terserah, misalkan langit boleh bersih. Cara yang kedua adalah kita bisa membuat deskripsi syarat keanggotaan dari suatu himpunan tersebut. Sebagai contoh, kita buat himpunan C yang isinya adalah bilangan X. Bilangan X yang seperti apa? Kita beri syarat keanggotaannya. Misalkan kita beri syarat keanggotaannya, X-nya adalah harus berada di antara lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 3. Mungkin di sini masih ada ketidakjelasan si X-nya itu merupakan bilangan apa? Apakah dia bilangan bulat ataukah bilangan real? Kita bisa menambahkan deskripsinya di sini, misalkan X real. Seperti itu. Ya. Jadi paling sedikit ada dua cara untuk mendefinisikan himpunan. Pertama dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, dan yang kedua adalah dengan memberikan deskripsi syarat keanggotaan dari himpunan tersebut. Deskripsi ini merupakan hal yang penting karena melalui deskripsi itulah kita bisa mengetahui apakah suatu objek merupakan anggota himpunan tersebut atau bukan. Contohnya misalkan kita bisa menanyakan apakah 5 anggota C. Untuk mengetahuinya kita periksa syarat keanggotaan dari himpunan C ini. 5, apakah 5 terletak di antara 0 dan 3? Tidak. Jadi, jawabannya tidak. Ini saya pikir Anda semua sudah mengenal notasi untuk anggota himpunan. Jadi di sini karena 5 bukan anggota C, kita bisa tuliskan juga 5 bukan anggota C. Oke, kita lihat contoh lebih lanjut. Kita misalkan definisikan A itu adalah himpunan semua bilangan bulat kelipatan 8. Kemudian B, bilangan bulat kelipatan 5. Apakah negatif 16 merupakan anggota? Kita periksa syarat keanggotaannya. Bilangan bulat, ya. Kelipatan 8, ya. Berarti 16 merupakan salah satu contoh anggota dari A. Kita definisikan C sebagai berikut. A tambah B dengan A dan B. Oke. Ini adalah salah satu cara mengkonstruksi himpunan dari himpunan yang lain. Jadi ini mengatakan bahwa C itu isinya adalah semua bentuk bilangan yang seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu unsur itu ada di C, kita harus bisa mendapatkan suatu unsur di A dan suatu unsur di B yang jumlahnya adalah bilangan tersebut. Sekarang kita bisa menanyakan apakah 3 anggota C? Oke. Kita lihat 3 bisa kita tuliskan sebagai 8 ditambah 5.
8-nya ini merupakan perlipatan 8 anggota A, ini 5 ada di B. Berarti di sini si 3 ini bisa kita tuliskan semacam ini dengan salah satunya berada di A dan yang lainnya berada di B. Jadi 3 anggota C. Oke. Berikutnya masih himpunan C yang sama. Apakah satu anggota C? Oke. Jadi gimana tadi? Untuk memeriksa apakah satu anggota C atau bukan, kita harus bisa menunjukkan bahwa ada A dan B yang membuat A tambah B sama dengan 1 dengan A-nya kelipatan 8 dan B-nya kelipatan 5. Ya. Mungkin Anda bisa mempost videonya sebentar dan berpikir sebelum Anda melihat jawabannya. Ya. Oke. Perhatikan bahwa dikali sebentar. Oke, ini berapa hasilnya? 104. Ya. Oke, kita bisa tuliskan 1 itu sama dengan 105 ditambah ini 104. 105 ini kelipatan 5. Bisa kita tuliskan sebagai 104 ditambah 21 dikali 5. Yang ini dituliskan sebagai ini 13 kali 8. Ini merupakan unsur di A dan ini merupakan unsur di B. Jadi satu anggota Oke, berikutnya kita akan bicara tentang kesamaan dua himpunan. Kita tuliskan A sama dengan B jika semua anggota A ada di B dan setiap anggota B ada di A. Ini adalah kalimat yang hanya menyatakan bahwa unsur A dan B itu ya itu juga, karena setiap unsur di A merupakan unsur di B dan setiap unsur di B merupakan unsur di A. Ini dalam kalimat matematik kita tuliskan sebagai A termuat di B dan B termuat di A. Ini sering juga kita sebut sebagai A himpunan bagian dari B. Dengan cara yang sama, di sini kita katakan B himpunan bagian dari A. Oke. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa dua himpunan itu sama adalah dengan menunjukkan keduanya saling subset. A termuat di B dan B termuat di A. Bagaimana cara kita menunjukkan A termuat di B? Kita tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil unsur di A, dia juga merupakan unsur di B. Sebagai rekan, Anda coba periksa apakah C yang tadi kita definisikan sebagai penjumlahan unsur di A dan di B, dia sama dengan Z. Z ini adalah himpunan semua bilangan bulat. Ya, Anda periksa betul tidak C itu sama dengan Z. Kalau Anda merasa bahwa Anda menduga ini sama, berarti Anda perlu membuktikan C termuat di Z, di Z dan Z termuat di Z. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dicukupkan sekian dulu.